Wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita akan coba untuk latihan gitu ya. Untuk latihan mengenai OD gitu. Mungkin ada beberapa rekan-rekan sekalian mungkin sudah ada yang paham atau beberapa ada yang belum paham gitu ya. Nah, di sini akan saya coba jelaskan mengenai OD gitu ya. Nah, jadi OD itu sendiri itu adalah, kalau dari singkatannya kan Ordinary Differential Equation. Jadi nanti OD itu adalah penyelesaian untuk persamaan yang sifatnya adalah turunan gitu ya, atau diferensial. Nah, jadi nanti kalau ada soal-soal yang penyelesaiannya model diferensial itu dapat kita selesaikan menggunakan OD. Kalau secara matematika sendiri, OD itu adalah biasanya dapat kita selesaikan dengan metode Euler, itu yang pertama. Yang kedua ada metode Runge-Kutta. Atau Runge-Kutta itu ada yang Runge-Kutta orde 1, Runge-Kutta orde 2, orde 3 dan orde 4. Yang paling detail nanti adalah Runge-Kutta orde 4. Ordenya 4. Nah, tetapi kalau kita membuat program manual untuk Runge-Kutta itu kan ya nanti step by stepnya lumayan panjang. Nah, di MATLAB sendiri itu sudah menyediakan yang namanya toolbox itu ya. Bisa kita cek di dalam command window. Nah, toolboxnya yang disediakan namanya adalah OD gitu ya. Coba kalau kita buka di sini help OD di command window. Oke. Sorry ya. OD-nya harus ini ya, lebih detail. Nah, untuk OD-nya sendiri umumnya itu yang dipakai OD45, bisa juga OD15S. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Nah, untuk OD45 untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang sifatnya non-stiff gitu ya. Atau nanti kalau kita plotkan dalam bentuk kurva atau grafik kan garisnya kadang yang bagusnya naik kemudian melengkung sedikit turun. Nah, itu cocoknya model OD45. Tetapi kalau misal nanti bentuk grafiknya itu seperti gelombang-gelombang di pantai gitu ya, naik turun terjal. Nah, untuk persamaan yang model stiff nanti itu biasanya lebih tepatnya adalah OD15S. Nah, kalau kita help untuk OD15S, nah ini penjelasannya soft stiff differential untuk persamaan diferensial yang stiff OD15S. Kalau OD45 tadi yang non stiff gitu ya. Nah, untuk digunakannya kalau persamaannya yang masih sederhana, belum terlalu rumit, masing-masing OD gitu ya, baik OD45 atau 15S ya, memberikan hasil yang sama saja gitu ya. Karena basicnya adalah dasar di matematikanya Runge-Kutta gitu ya kalau OD. Nah, di sini ya contohnya adalah untuk memanggil OD nanti ya yang kita butuhkan ya, ini T out, Y out sama dengan ya, ini adalah kita ingin memanggil output variabelnya. Di sini contohnya adalah T sama Y sama dengan OD15S. Kalau pakai OD45 nanti OD45 gitu ya. Buka kurung ODFun. ODFun ini adalah nama fungsinya. Kemudian tspan. Tspan ini adalah ranknya. Nah, ranknya gitu ya. Atau misalnya kita ingin mencari distribusi konsentrasi, fungsinya fungsi suhu atau fungsi waktu gitu ya. Berarti nanti ranknya adalah berupa waktu itu ataupun berupa suhu. Y0 di sini adalah nilai awal. Oke, langsung saja supaya tidak bingung kita langsung ke contoh soal gitu ya. Aplikasi contoh soal yang mungkin ini sudah mengulang
sudah pernah diberikan gitu ya. Nah, kita langsung saja buka MATLAB-nya masing-masing. Oke, bisa diikuti. Oke, pertama untuk membuat membuat program. Nah, ini namanya di sini editor. Kita bisa menggabungkan program utama dengan fungsi itu menjadi satu editor atau satu file gitu ya. Bisa juga kita pecah menjadi dua ya. Kita contohkan yang kita pecahkan menjadi dua terlebih dahulu gitu ya. Nah, pertama kita buat di sini keterangannya program utama. Nah, sebelumnya kita clear terlebih dahulu, clear all, kemudian CLC. Nah, kalau secara dasar clear all di sini ya fungsinya adalah untuk menghapus semua catatan-catatan, history ataupun memori dalam MATLAB. Kalau CLC hanya menghapus hasil yang ada di command window. Misal ketika kita ngerun cuma kita CLC saja, ketika kita bikin program, kita buat program baru, tetapi ada variabel yang sama dengan program yang sudah dijalankan sebelumnya, maka nanti akan terjadi kekacauan. Karena kalau ada variabel yang sama dengan nilainya berbeda, nanti ketika kita ngerun bisa jadi yang terbaca adalah variabel yang diprogram sebelumnya, karena hanya di CLC. Datanya belum dihapus, di clear itu ya. Oke, jadi setelah itu baru misal kita masukkan data. Misal di sini datanya ada laju alirnya gitu ya, baik input maupun output. Misal F, laju alirnya adalah 11 gitu ya, dalam liter per sekon. Kemudian ada G sama dengan 10 liter per sekon. Kemudian ada volume awal, volume mula-mula V0 gitu ya, V0 100 liter. Oke. Kemudian kos di aliran gitu ya, mula-mula misal di dalam tangki ada konsentrasi, anggap aja misal ya garam atau gula gitu ya, bebas. Konsentrasi awal C0 adalah 15. Misal satuannya kilogram per liter. Kemudian yang masuk, konsentrasi masuk itu kita anggap C-in. Nah, misal yang masuk itu tidak ada gulanya atau garamnya ya, terserah ini mau contohnya sebagai larutan apa gitu ya. Anggap saja misal garam, misal ini konsentrasinya 0, masuk nggak ada. Nah, berarti karena konsentrasi yang masuk itu nggak ada garamnya, berarti kan full air, berarti seharusnya makin lama konsentrasi garam yang ada di dalam tangki itu semakin kecil gitu ya. Nah, lanjut, kemudian ada di sini waktunya gitu ya. Misal waktunya berapa? 100 detik gitu ya, contohnya saja. Oke, 100 detik. Nah, kemudian ditanya, misal yang ditanya adalah hitung gitu ya, hitung distribusi konsentrasi garam di dalam tangki sebagai fungsi waktu. Oke. Tentunya kan sebelum mengerjakan program MATLAB ini sudah dikerjakan terlebih dahulu pemodelannya gitu ya, sehingga didapatkan persamaan diferensialnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian kita langsung OD-nya saja, OD. Nah, langsung kita buat gitu ya. Oke. Kasih kurung dulu ya, kurung siku. Nah, kita kasih kurung siku. Di dalam kurung siku ini tadi kan kalau di kita have
itu dia tertulisnya T-out, Y-out gitu ya. Dimana T-out itu adalah independent variable yang ingin bervariasi itu apa? Nah, karena kita ingin menghitung konsentrasi sebagai fungsi waktu, gitu ya. Berarti kan di sini yang mula-mulanya adalah yang ingin outputnya adalah waktu, gitu ya. Karena waktu adalah sebagai variabel bebasnya, gitu ya. Baru outputnya yang ingin kita hitung, gitu ya, adalah konsentrasi C, gitu ya. Nah, gini. Ini apa namanya? Variabelnya tidak harus T, C, mau nama yang lain terserah gitu ya. Oke, kita langsung saja OD 45 buka kurung. Nah, ketika dibuka kurung langsung saja OD fun-nya kita kasih add di sini ingin memanggil fungsi. Misal fungsinya adalah kita misalkan fungsinya perubahan konsentrasi terhadap waktu dc/dt gitu ya, koma t-span, y0. Oke, kita buat seperti ini dulu, tutup kurung. Nah, baru di baris sebelumnya kita kasih keterangan t-span. Nah, variabel bebasnya kan waktu gitu ya, konsentrasi sebagai fungsi waktu. Waktunya di sini sampai misalnya 100 gitu ya. Oke. Nah, apa itu ya? Berarti dimulai dari 0.2 100. Nah, ini artinya bahwa range waktunya itu adalah dari 0 sampai 100 dengan kelipatan 1. Oke, kelipatannya 1. Nah, tetapi kalau misal kalian ingin setiap kenaikan 0,5 detik gitu ya, maka bisa dituliskan 0.2 0,5 baru titik 2 100. Ini artinya mula-mula dari 0 berakhir 100, kenaikannya adalah 0,5. Bisa juga yang kita inginkan sebagai jumlah data. Kalau ingin sebagai jumlah data, nanti perintah yang digunakan adalah linspace. Berarti linspace seperti ini, buka kurung. Nah, nanti ada keterangan di sini A, B, N. A itu adalah nilai awal, B adalah nilai akhir, N adalah jumlah data. Misal nilai awalnya kan 100. Nilai akhirnya adalah TF. Ini kan 100 detik tadi. Jumlah datanya yang diinginkan berapa? Misal dari 0 sampai 100 ingin 50 data. Ketikkan saja 50. Contohnya seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai gitu ya. Nah, ini udah selesai. Tinggal kalau ingin membuat grafik ya, tinggal kita plot saja. Plot. Nah, untuk mengplot grafik ya, kita perintahnya cukup membuat plot gitu. Plot di sini adalah fungsinya untuk menampilkan grafik 2 dimensi. Di sini plot x, y. X adalah sumbu x-nya adalah t, sumbu y-nya adalah nilai c. Berarti t, c. Oke, tinggal seperti ini saja. Kalau mau dikasih bumbu-bumbu, kasih keterangan boleh. X label ini adalah nama atau label untuk sumbu x. Sumbu x tadi kan waktu dalam detik gitu ya. Kemudian sumbu y-nya adalah konsentrasi. Misal garam gitu ya. Anggap saja garam. Nah, satuannya tadi kilogram per liter. Oke. Terakhir misal mau dibuat judul grafiknya. Misal konsentrasi garam versus waktu gitu ya. Nah, seperti ini saja. Nah, untuk program utamanya ini cukup seperti ini. Program OD-nya cukup sampai di sini. Nah, nanti yang kurang adalah kita membuat fungsi yang nama fungsinya adalah dc/dt. Oke.
Nah, kalau sudah, ini sebaiknya kita save saja. Kita save. Oke, kita save gitu ya. Oke, misal namanya adalah latihan UD. Oke. Nih. Kalau sudah, kita buat editor baru. Nah, editor baru ini tempat untuk membuat fungsi. Membuat fungsi atau ya biasa disebut ya subroutine gitu ya. Nah, untuk membuat fungsi langsung saja kita ketikkan function ya, function. Nah, baru kita ketikkan output variable yang ingin kita carikan dcdt. Kita ketikkan saja dcdt sama dengan. Nah, setelah sama dengan, ini adalah nama fungsi. Nah, ini yang harus kalian cek di program. Nah, di program tadi mengetiknya add dcdt. Dcdt di sini adalah nama fungsi. Berarti kalian nama fungsinya haruslah dcdt. Kalau misal di sini bukan dcdt, misal namanya adalah nama kalian masing-masing, oke, seperti itu. Maka nanti setelah sama dengan, nah, namanya juga disamakan dengan yang sudah kalian buat di sini. Oke, seperti itu. Lanjut, dcdt sama dengan dcdt, buka kurung. Nah, buka kurung di sini adalah untuk input variabel. Kita kosongkan dahulu, baru kita masukkan rumus untuk menghitung dcdt gitu ya. Nah, fungsinya apa itu? Misal dcdt sama dengan, ada umpan gitu ya, f dikali konsentrasi masuk dikurang konsentrasi apa nih, konsentrasi keluar gitu ya. Konsentrasi keluar yaitu C in min C gitu ya. Nah, min C kemudian misal dibagi V0 ditambah buka kurung F min G dikali T. T-nya tadi kita mengetikkan apa di sini? Oh, nih. Ini ada di sini ya. T. Nah, seperti ini. Kita tutup kurung. Nah, baru akhiri dengan N. Oke. Baru kita masukkan di sini. Untuk menghitung dcdt membutuhkan data apa saja? Pertama data f, berarti di sini input variabelnya f, koma, kemudian butuh nilai cin. Tetapi sebelum mengetikkan itu, kita ketikkan dulu output apa namanya yang sesuai di sini. Nah, ini tadi kan di OD-nya di sini t, c gitu ya. Nah, kita ketikkan dulu di sini t, c. Baru variabel yang lain yaitu f, kemudian cin, terus apa lagi, v0, g. Oke, udah semua ya. Oke, sepertinya sudah semua. Kalau sudah ya, coba kita save ya. Kita save. Namanya dcdt ya, jangan dirubah lagi. Simpan di folder yang sama dengan yang tadi di save. Oke. Nah, ini kan sudah nih.
Nah, kalau sudah, nah tadi F, C in, V0 dan G ini merupakan variabel-variabel yang ingin kita panggil dari program. F, C in, V0 dan G ini kan tidak ada di fungsi kan. Nah, karena tidak ada di fungsi, makanya ini harus dipanggil di program, sehingga ini harus kita copy. Nah, ini kita copy, kemudian kembali ke program. Nah, di OD di sini, nah di OD yang pertama ini kan nama fungsi, kemudian independent variabelnya, kemudian nilai awal y0. Nah, kemudian baru kita buat option. Option di sini fungsinya untuk untuk menyalurkan gitu ya, variabel-variabel dari fungsi ke program. Oke. Koma, kemudian siku, buka kurung tutup kurung gitu ya, himpunan kosong, baru di paste yang tadi. Nah, jadi nanti variabel f, c in, v0 dan g yang ada di fungsi di sini dapat terpanggil melalui perintah od di sini. Karena f, c in, v0, g ini ada di sini. Nah, ini ya. Kemudian yang belum ada apa ini? Nilai y0. Oke, y0-nya belum ada. Y0 itu adalah konsentrasi awalnya itu ya. Kalau di sini konsentrasi awalnya C0 ya. Kita ganti aja namanya jadi C0 itu saja. Nah. Oke, sudah. Nah, pastikan variabelnya sudah ada. Kalau diklik dia berwarna biru. Artinya datanya sudah ada gitu ya. Kalau sudah di save, oke, coba kita run, semoga nggak error gitu ya. Nah, oke, ini sudah keluar grafiknya seperti ini. Ini sudah terlihat di sini konsentrasinya semakin lama semakin menurun gitu ya. Nah, berarti kan paling kecil di sini 0, berarti kan sudah terbukti nih. Terbukti bahwa konsentrasinya semakin lama semakin menurun dan nanti bisa sampai 0. Oke. Jadi seperti itu untuk pembahasan OD kali ini. Nah, mungkin untuk pembahasan contoh-contoh aplikasi OD di soal yang lain nanti akan kita berikan, akan kita jelaskan di video yang berikutnya ya. Oke, mungkin video part 1 kali ini cukup sekian gitu ya. Nah, apabila nanti hasilnya ada yang berbeda, itu ya silahkan bisa ditanyakan gitu ya. Oh ya, satu lagi sebelum diakhiri, kita coba menggabungkan. Di sini kan butuh 2 file ya. Tuh, M filenya butuh 2. Sekarang kita gabungkan menjadi 1 gitu ya. Nah, cara menggabungkannya, misal kita buat editor baru saja gitu ya, biar tidak bercampur-campur. Sebelumnya kita copy dulu semua di sini. Ini semuanya kita copy. Kita buat editor baru. Dipaste aja di sini. Oke. Nah, ini merupakan program utama. Nah, kita supaya dia bisa tergabung bersama fungsi yang di sini, maka program utama di sini harus kita buat sebagai fungsi juga. Nah, caranya gimana? Ya, membuat fungsi tadi kan dengan mengetikkan function. Sama, berarti di sini kita ketikkan function di sini. Function, misal namanya adalah OD program utama. Oke. Kalau sudah diakhiri dengan N. Nah, baru fungsi yang di sini. Nah, ini tinggal kita copy saja. Kita copy. Nah, kemudian kembali ke editor yang isinya program utama tadi. Nah, kita paste di bawahnya. Jadi urutannya ketika di run nanti program dulu baru fungsi. Jadi urutannya jangan terbalik gitu ya. Kalau nanti yang ini dahulu baru yang OD, nanti error gitu ya. Nah,
Kalau sudah di save, nah nanti namanya adalah ini OD program utama ketika di save. Nah ini jangan diganti ya namanya. Nah mungkin juga yang perlu diketahui untuk penamaan program, jangan mengesave yang namanya berbau angka gitu ya, atau menggunakan spasi. Pasti nanti ketika di run tidak bisa. Oke. Ini kalau menjadi satu file ini seperti ini saja itu ya, lebih menghemat gitu ya. Ini kita close dulu. Oke. Kalau sudah kita run ya, kita run. Nah, hasilnya sama saja seperti ini. Malah mungkin lebih enak gitu ya ketika dijadikan ke dalam satu editor seperti ini. Untuk mengkoreksinya lebih enak dan juga lebih cuma membutuhkan satu editor gitu ya. Oke, baik, mungkin seperti itu saja. Mungkin penyampaian tutorial di OD kali ini. Misal kalau pakai OD yang lain bisa nggak gitu ya. Nanti bisa dicoba-coba. Nah, yang penting coba-coba aja. Kalau error ya kita pahami errornya apa. Nah, OD45 nya mau diganti OD15S, apakah bisa? Bisa. Kita run lagi. Ini pakai OD15S. Nah, hasilnya sama ya, seperti ini. Oke, hasilnya sama. Oke. Baik, seperti itu saja untuk penjelasan kali ini ya. Semoga untuk materi OD ini itu bisa lebih dipahami, dimengerti nanti ya. Dan untuk OD yang kali ini kasusnya adalah kita mencari output variabelnya cuma satu gitu ya, yaitu konsentrasi saja. Mungkin nanti di lain waktu atau di video yang berikutnya kita coba mencari kasus di mana output variabelnya misal tidak hanya konsentrasi, atau misal konsentrasi tetapi tidak hanya satu. Misal konsentrasinya ada senyawa A untuk konsentrasi senyawa B, senyawa C. Berarti nanti grafiknya ada waktu T versus CA, T versus CB, T versus CC dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin yang lebih lagi gitu ya, akan kita bahas di video yang berikutnya ya. Kalau nanti tertarik, nanti akan kita bahas. Seperti itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.